Welcome back teman-teman to TNT, Tianjin Night Talk Show bareng sama gue Josephine Lauren Alestra. Dan hari ini kita kedatangan teman kita nih yang spesial banget juga pastinya. Dia udah punya bisnis ceritanya nih teman-teman, ada namanya Adore Market. Penasaran kan siapa? Udah ada Kak Caroline Patricia bareng sama kita hari ini. Hai Kak Caroline. Hai semuanya, PPT Tianjin. Iya, gimana nih Kak kabarnya? Baik-baik aja kan? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik, I see. Kak, ini boleh diceritain dikit gak Kak? Kan Kakak nih sekarang lagi kuliah gitu ya di Tianjin gitu. Jurusan Kakak pun juga kayaknya chemical engineering, bener gak nih? Susah kan? Iya, Iya, betul banget. termasuk kuliah yang terbilang kayaknya tuh ya cukup menantang gitu ya, anak teknik gitu, engineering gitu kan ya. Apalagi chemical engineering. Nah, cuman di sini juga kita lihat nih, kan Kakak juga, wah kayak keren banget nih, punya toko juga gitu, punya online bisnis juga gitu. Nah, boleh nggak nih diceritain sedikit aja tentang kayak online bisnisnya itu tentang apa sih Kak, dan kenapa Kakak memulai online bisnis ini? Oke. Hai semuanya, jadi gue mau cerita ya, gimana gue bisa ada online bisnis sampai sekarang di semua e-commerce. Itu sebelumnya nama bisnis gue itu Adore Market, dan itu kalau sekarang gue lebih fokus ke decoration dan artificial flower. Dan kalau ditanya kenapa gue bisa punya bisnis itu karena accident sih. Oh gitu. Karena, iya, Kenapa tuh accident-nya tuh? kan tahun berapa ya, 2020 ya kita balik ke Indo ya dari China. 2019 atau 20 ya? 2019 sih Kemarin gue pas lagi baliknya sih, pas winter vacation itu gue balik 2019. Oh, iya berarti gue Berarti 2020. 2020. Gue berarti 2020 Februari gue pulang. Nah, pas gue pulang, itu gue kaget banget karena pas gue di China itu gue merasa kayak hidup gue itu udah kayak heaven on earth, kayak gue bahagia banget. Pas gue balik ke Indo, gue kaget kayak tiba-tiba situasi berubah terlalu cepat, dan pas waktu itu gue balik ke sini, gue lost purpose apa yang harus gue lakuin. Gue nggak mau sekolah doang karena sekolah online kan. Gue kayak ngerasa kayak it's not me. Habis itu pas hari itu juga kondisi keuangan, dan gue nggak mau ngebebanin mereka, apalagi kan kita udah gede dan butuh keperluan, harus beli ini itu. Akhirnya gue putar pikiran gimana ya caranya. Awalnya pas gue balik, gue itu mulai YouTube dulu. Kalau misalnya kalian tahu, ikutin Instagram gue, pasti tahu gue tuh mulai YouTube, dan itu tuh bener-bener malu-maluin banget, kayak nggak tahu, kayak gue juga bingung sekarang kenapa gue bisa bikin YouTube. Setelah udah bikin YouTube, gue waktu itu awal-awal Adore Market itu karena gue bingung nih gimana caranya gue bisa dapet duit, gimana bisa cara dapet uang jajan. Gue jualan baju gue sendiri, baju second. Gue iseng, gue foto-fotoin, sambil gue pakai. Abis itu foto itu tiba-tiba ada yang beli, satu orang. Gue senengnya minta ampun, kayak gila, ada yang beli. Gue sebenarnya tuh dari gue kelas 6 SD, gue udah punya bisnis dulu, tapi nggak bisa lanjut lagi kan, karena sekolah. Akhirnya sekarang gue iseng-iseng, ternyata ada yang beli. Gue udah kesenangan banget. Akhirnya gue kirim. Dan pas gue udah kirim, orangnya itu, si cewek itu bilang, dia kasih ulasan kayak, ini orangnya sellernya baik banget, cepet banget, segala macam. Pokoknya dia jelasin. Mulai dari sana, gue nggak tahu gimana, mungkin itu berkat Tuhan juga. Gue coba upload barang apapun random, apapun. Gue dulu dari jual kitchen set, maksudnya kayak peralatan dapur, pokoknya segala macam yang bisa gue jual. Kan orang tua gue juga bisnis juga kan, apapun gue uploadin. Akhirnya lama-lama berkembang, kayak gue juga nggak ngerti. Lama-lama berkembang, ada orang beli, terus lama-lama gue mulai belajar dari sana.
bagian market apa yang gue mau raih. Terus sampai akhirnya gue memutuskan gue masuk ke bagian dekorasi sama artificial flower gitu. I see. Ini menarik banget sih, karena berarti awalnya tuh bener-bener nggak ada rencana gitu ya kalau mau bikin bisnis dan segala macem. Malahan kayak awalnya cuma iseng-iseng doang gitu ya. Tapi ini menarik sih. Nah, tapi selama ini berarti Caroline ini tetap masih sambil kuliah kan ya? Sambil ngejalanin bisnis ini. Benar nggak? Iya. Iya, Iya. benar. Nah, ada tantangannya nggak sih kayak apakah kuliahnya jadi terganggu kalau sambil ngejalanin bisnis kayak gini atau malah kayak yang biasa aja gitu. Ada hal-hal yang kayak wah, ini nih kayak rintangannya kalau misalnya bisnis sambil kuliah tuh harus bisa begini 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 gitu. Ada nggak tuh yang kayak gitu? Tantangannya sih banyak. Jujur banyak banget. Kayak untuk awal-awal aku buka bisnis, mungkin karena orderannya belum terlalu banyak, aku masih oke, ikutin kelas setiap saat. Lalu sore-sorenya packing, itu masih normal. Tapi seiring berjalan waktu, bisnis makin berkembang, sampai sekarang sehari orderan bisa 40, itu udah nggak kepegang. Jadinya banyak banget sih jujur struggle-nya, sampai gue kemarin itu bikin proposal ke guru, kayak gue bisa nonton semua live streaming-nya dan kerjain homework-nya, tapi kalau misalnya untuk ikutin kelas satu-satu, gue nggak yakin. Gue sampai bilang kayak gitu ke guru. Dan habis itu kayak mereka oke-oke aja, karena emang kan bisa dinonton ulang kan. Tapi untuk problem terbesarnya itu, kalian harus relain waktu untuk bersenang-senangnya berkurang. Jadi dari pagi gue bangun jam 7, karena untuk sekarang ini gue tinggal bareng kungkung popo gue dan gue harus urusin mereka juga. Jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 gue bantuin mereka. Lalu setelah itu gue urusin bisnis gue dari jam 10 sampai jam 2. Habis itu dari jam 2 gue harus urusin packing di bawah. Setelah itu malamnya, setelah gue udah beres, makan malam dan lain-lain, gue baru kerjain seluruh assignment sama nonton. Jadi, ya bisa dibilang banyak pengorbanannya. Nggak seenak fleksibel, mau pergi ke sana, mau pergi ke sini. Kayak, gue udah sampai bikinin jadwal kayak kapan waktu gue kosong, kapan gue bisa keluar, gitu sih. I see. Berarti emang udah dijadwalin banget ya, gara-gara memang jadwalnya udah padat dan memang harus bisa pinter bagi waktunya gitu ya. Untungnya boleh ya sama gurunya ya, di nontonnya kayak di rapel gitu ya. Iya, untungnya boleh sih. I see. Berarti sekarang nggak masalah gitu ya, antara kuliahnya sama kerjaan yang di bisnis online shop ini masih oke-oke aja lah ya. Dibilang masalah ya pasti banyak masalah ya, tapi kayak mau nggak mau kita ngebalance. Kayak untuk teman-teman yang emang ke depannya mau punya bisnis pas lagi kuliah, atau ya nggak bisnis lah, kerja di perusahaan juga sama, mau part time itu juga sama aja. Nggak ada yang kayak everything is perfect, kayak waktu lu udah dibatasin itu tuh nggak ada, pasti banyak hal-hal tiba-tiba yang terjadi. Jadi mau nggak mau, lu tahu kalau dua-duanya itu priority lu, kayak mau nggak mau gimana pun caranya, ya harus dibisain gitu. Betul. Betul banget sih. Apalagi kalau misalnya kita memang udah take commitment gitu ya buat kayak ngejalanin hal itu gitu. Ditambah lagi kan statusnya kita masih mahasiswa gitu. Jadi kayak yang ya udah mau nggak mau gitu. Paham. Nah, Iya. berarti ini udah 1 tahunan kan ya, dari 2020 sampai ini udah 2021, udah mau 2022 ya, udah 1 tahun lebih dikit lah ya hitungannya. Nah, selama jalanin bisnis ini nih, ada nggak titik up and down-nya gitu yang paling kayak membuat lu tuh mungkin kayak,
aduh parah banget nih, ini down banget nih pas gue lagi ngerjain di sini gitu, sampai akhirnya kayak mungkin ada cerita gitu atau apa? Banyak, Coba tuh mana tuh yang paling banyak lu inget banget. gitu mungkin? Kayaknya yang paling gue inget 2 hal. Yang pertama itu ketika, setiap hari kan lu kerja dan ada satu momen itu tiba-tiba ujian serentak. Biasa kan kita kan ujian final exam kan. Mhm. Tiba-tiba final exam, tiba-tiba banyak project, kayak bukan kelas doang, dan saat itu juga orderan banyak banget. Di situ gue udah bener-bener mau nangis, kayak sering banget kayak waktu-waktu final exam, gue nggak bisa tutup toko, terus itu tapi gue harus kerjain final exam dan project juga. Gue bisa bener-bener tidur tuh cuma 2 jam, kayak karena harus ngejar itu semua. Mmm. Itu gue sampai nangis-nangis sih, sampai bener-bener nangis kayak, ya Tuhan berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan semua ini, kayak, terus yang titik yang kedua, yang gue nggak pernah lupa, itu ketika gue mau ekspansi. Gue mau ekspansi tadinya, mau sewa satu tempat. Habis itu, tiba-tiba, sesuatu yang udah gue rencanain sekian lama, itu berantakan, nggak berjalan. Terus abis itu, di titik itu, gue bener-bener merasa kayak gue terus gedungnya diruntuhin. Kayak gue bener-bener udah kayak lost motivation in everything. Itu saat nggak lama, kayak 2 bulan yang lalu. Itu gue saat paling deep gue, kayak saat itu gue udah beli barang dan nominalnya gede, tapi saat itu juga seluruh rencana gue yang gue udah rencanain matang-matang itu berantakan. Saat itu gue bener-bener kayak gue nggak tahu gue harus ngapain, gue harus mulai dari mana. Dan saat itu gue decided and give myself a break. Gue istirahat 2 minggu, gue nggak buka toko sama sekali. Dan pas saat itu juga sekolah lagi libur, untungnya. Ya gitu, kayak it's not all about happy story. Kalau misalnya kalian lihat di sosial media, orang share kayak dapat duit segini, bla bla bla. Menurut gue, setelah gue udah jalanin, I can say that my business running well, walaupun pasti banyak bumpy lah. Ketika lu udah jalanin bisnis berapa lama dan ya lu udah bukan eager to that money. Kayak bisa dibilang duit itu lebih ke reward dari apa yang udah lu kerjain. Tapi untuk menjalankan bisnis itu bukan karena duitnya, karena gue mau dapat duit segini nih, enggak. Kayak lu cuma put concern gimana caranya perusahaan gue bisa berkembang, gitu doang. Tapi berarti dari yang 2 bulan yang kemarin tuh sampai sekarang, gimana tuh cara lu mungkin kayak, melewati masa-masa sulit itu gitu? Selain yang break itu mungkin ada lagi kah? Atau ya udah dari selesai break itu, ya udah lu bener-bener kayak berasa lebih fresh, lebih, "Oke, I'm ready to start again," atau gimana gitu? Enggak sih, kayak gue lihat banyak orang kan sekarang kayak kalau lu stres lu self healing aja, lu pergi aja gitu. Tapi ketika lu udah balik, lu menghadapi realita juga, kayak ya itu yang harus lu lakuin. Dan bisa dibilang sampai di titik ini, kayak nggak fully recovered. Jujur masih ada kecewanya, tapi gue belajar untuk mengerti tentang keadaan. Kalau misalnya emang that's not the right time. Kayak all-in yang 1 tahun lalu, itu tuh super ambisius banget. Kayak apapun, mau gue nggak tidur pun gue kerjain. Tapi selama gue berjalan sampai sekarang, gue banyak belajar. Kayak, lu nggak bisa rush
Kalau misalnya emang itu bukan waktunya, then understand it. I see. Betul. Memang kita mesti mengerti juga ya batasan-batasan gitu. Kalau misal memang bukan waktunya kita, ya udahlah direlain gitu, belajar untuk apa ya udah merelakan gitu kan. Betul sih, kadang juga ya sesuatu yang kita udah berusaha untuk achieve tapi nggak di on the right time juga bakalan hancur juga kan at the end. Kitanya juga bakal sakit Benar. juga gitu. Tapi gue belajar juga sih. Dulu kan gue juga punya bisnis ya, tapi bisnis gue mungkin beda bentuknya gitu. Kalau lu kan mungkin jualan barang, kalau gue jualan jasa, biasanya gitu. Nah, jadi waktu itu tuh banyak banget nih hal-hal yang kayak gini juga tuh kejadian, dan memang ada satu titik di mana waktu gue lagi apa ya, lagi senang-senangnya gitu ya, lagi ambisiusnya gitu. Ada banyak hal yang terjadi gitu. Jadi produksi gue ceritanya kayak mulai pecah satu-satu karena udah ada yang kuliah, ada yang kerja dan segala macam. Akhirnya kita udah nggak bisa running well lagi gitu, dan itu lumayan membuat gue tertekan di saat itu gitu. Cuman di saat itu gue tahu gitu, emang harus dijalanin dan emang harus ngerelain gitu. Karena kalau semisal gue nggak relain di titik itu, berusaha untuk megangin gitu, kayak gue ngelihatnya gini doang sih, kan gue udah tahu nih, gue pegang tali gitu ya. Talinya tuh udah jauh banget, udah narik gue tuh jauh banget gitu. Tapi gue tuh masih nggak mau lepasin talinya, pilihannya cuma dua. Gue mau lepasin supaya gue nggak luka, atau gue mau tetap pegangin talinya itu karena ya itu ambisi gue gitu. Jadi ya waktu itu gue lepasin sih, akhirnya ya memang sedikit kecewa dan sedikit capek gitu ya pas awal-awal, tapi at the end gue recover jauh lebih cepat daripada kalau gue masih mempertahankan hal itu sih yang gue lihat. But that's good for you, I hope for the best for the business. Kalau semisal nanti bisa dibantu gitu ya, ada yang bisa PIT Tianjin bantu, boleh banget kita berkabar ya. Gitu. Oh iya teman-teman, nah kita masih seru banget nih ngobrol sama Colin ya. Tapi sekarang kita mau masuk ke sesi rumpiin aja, di mana di sesi ini kita bakal tanya jawab nih. Nah, di tanya jawab ini jadi kayak gini, kalau kita bakal main sweet, gunting batu kertas. Nah, yang menang bakal kasih pertanyaan ke yang kalah. Pertanyaannya udah disiapin. Jadi dari list pertanyaan ini, gue barusan kirim ke WeChat lo. Nah, dari list pertanyaan ini, nanti kita boleh tanyain ke yang kalah kalau kita menang, gitu. Yuk kita mulai aja. Iya teman-teman. Oke. Sesi rumpiin aja. Yuk, kita gunting batu kertas ya. Yuk, 1, 2, 1, 2, 3. Apa nih? Oke. Ya udah gue menang ya. Gue gunting nih. Oke, ya udah. Jadi gue tanya ya. Oke. Nah, gue mau nanya nih, lu pernah nggak sih bolos kelas cuman buat ngembangin all shop lu atau bisnis lu? Pernah lah, gila. Itu kalau nggak pernah itu bohong. Berapa sering tuh? Seberapa sering? Sering banget kayak biasanya kalau dulu ya, ini tuh interesting banget karena ini gue bukannya sombong, tapi dulu pas gue awal-awal gue masuk di uni, gue masuk kelas, kayak gue tuh bener-bener di apa ya, di anak emas kan. Nah, abis itu dulu, ini lucu deh ceritanya. Pas zaman-zaman online, itu kan guru-guru kan pada apa ya, pada share video-video gitu kan, supaya kita nontonin. Nah, abis itu dulu tuh gue sampai kayak gue misalnya gue nggak nonton nih, terus tiba-tiba dalam beberapa hari itu kan videonya bakal expired kan, terus itu gue bilang sama kayak ke gurunya, "Sir, I cannot open the video again because I cannot open the video again because it's expired and I want to review the class." Padahal gue belum nonton. Padahal gue habis itu si gurunya bener-bener baik banget, kayak dia kirimin lagi kayak okay, this is the video. Habis itu gue kayak habis itu yang selamat gitu kan. Selamat. Habis itu ada yang menarik lagi kayak pas waktu mau ujian nih, kan kita kan ditentuin kan tanggalnya. Kira-kira kalian bisa tanggal berapa?
Abis itu beberapa student ngomong kayak segini gitu kan. Terus gue bilang kayak, teacher, I think these days is not appropriate because we need to study more, we need bla bla bla, kayak gue ngomong. Padahal sebenarnya gue bukan buat belajar, gue buat kerja. Kayak gue harus kerja saat itu, jadi gue nggak bisa ujian. Terus itu kayak teacher kayak oke. Terus gue kayak oke. Jadi di reschedule karena lu ngomong kayak gitu. Itu paling dodol sih. Tapi sekarang udah enggak. Gue sekarang udah anak udah nggak sebegitu di anak emas kan. I see, paham. Menarik banget sih itu. Untung gue nggak pernah gitu ya. Tapi keren sih. Oke. Yuk lanjut. Kita lagi. Ayo. Oke. Yuk, 1, Genting, 3. batu, Kertas. kertas. Oke. Lu yang menang ya? Iya. Terus tanya gue lagi dong. Iya. Oke, gue mau nanya nih. Pernah nggak lu dapet customer yang kritik kualitas dari produk yang lu jual? Sering banget. Gue bisa bilang kayak, ini to be really honest ya. As a business, gue untuk sekarang, karena gue masih bisa dibilang bisnisnya berjalan dengan lancar, dia growing good, tapi guanya nggak kepegang. Jadi tuh kayak, kalau salah satu kendala terbesar Adore itu reviewnya kurang bagus menurut gue, dan gue mengaku itu. Kenapa? Karena kayak gue harus ngulur waktu buat pengiriman, karena gue harus sekolah juga, dan itu juga berdampak sama review produk gue, dan juga kayak quality control-nya masih kurang, karena gue nggak bisa kepegang semuanya gue kerjain, gue nggak bisa, dan gue mengaku itu. Dan pasti banyak lah orang beberapa yang komen kayak, ini dikirimnya telat, atau produknya nggak sesuai, atau barangnya pecah, atau apa. Dan gue gak menyalahkan, dan gue gak menyalahkan diri gue juga, karena gue melakukan yang terbaik yang gue bisa. Dan gue bisa bilang kayak untuk sekarang ya, my plan, gue gak ngoyo-ngoyo kayak ini bakal jadi bisnis gue sampai gue tua. Kayak gue mau belajar dari sini, dan gue ngambil sarinya gitu. I see. Mantep banget sih. Iyalah, pasti kan kalau ke depan kita udah pasti mau berkembang gitu ya. Mungkin ini jadi start awal gitu, tapi memang bukan ini yang jadi apa ya, finish line-nya gitu loh. Kayak finish line-nya kan masih mungkin ada lagi yang lain gitu dan yang lebih besar gitu. So you did a great job. Keren banget. Ya udah, ayo lagi. Ayo dong, lu menang dong. Ayo. Gimana ya? 2, 3. 1. 2, 3. Apa itu? Yaudah. Ini tadi udah. Apa itu? 1. Gak kelihatan. Gunting. Oh iya, nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Ayo, tanya. Coba ya, gue cek dulu ya. Ini deh, pernah nggak mengalami, apa ya? Pernah nggak diomelin orang tua karena mengembangkan bisnis online? Coba gue pengen tahu. Kayak pernah nggak dimarahin orang tua, diomelin ya? Nah, kebetulan orang tua gue ini tipe-tipe orang tua yang super suportif, tapi protektif. Jadi, mereka sebenarnya nggak ngomelin sih. Mereka terserah gue mau ngerjain apa dan segala macem. Baik banget gitu. Tapi memang di lain sisi, mereka tuh super protektif juga. Jadi, apapun yang gue kerjain, itu diawasin kayak 24 jam per 7. Jadi, kayak apa ya, kayak lebih tepatnya mereka tuh selalu memantau lah gerak-gerik gue, kayak gue lagi jualan apa, gue lagi kerjain apa, kayak gitu-gitu tuh mereka mantau gitu. Makanya kalau kadang gue berasanya tuh jadi kayak agak-agak kekekang aja gitu. Tapi kalau ngomelin sih enggak gitu. Mereka mah ya udah oke, boleh gitu. Tapi memang kalau udah salah ya mereka ngomel juga gitu. Cuman kalau buat hal-hal yang baik, kalau ngembangin bisnis atau apa, mereka aman kok. Gitu. Mantap. Ayo.
Gunting, Ini ya. ya. Gunting, Gunting, batu, batu, kertas, kertas. samaan. Apa Lagi. lagi? Gunting, Gunting, batu, batu, kertas. kertas. Oke, gue Oke, menang. menang lagi. Oke. Nah, gue mau nanya nih, selama lu berbisnis nih selama setahun ini gitu ya, pernah nggak lu mengalami kerugian dalam e-commerce lu dan lu kayak akhirnya pingin quit gitu? Kalau rugi sih mungkin karena ongkir ya. Kayak ada ongkir yang minus, ada barang yang hilang dalam pengiriman. Ya itu kayak 100, 1 dari 50 lah, 1 dari 100 ada aja lah pasti. Tapi kalau kerugian yang benar-benar parah banget sih belum. Ayo, kita perlu jangan sampai ya, biar aman-aman terus aja gitu ya. Begitu. Iya. Oke, siap. Yaudah yuk, last. Gunting, batu, kertas. Oke, ya ayo tanya. Pernah nggak waktu me time atau hangout terambil untuk perusahaan e-commerce? Jangan ditanya, kalau itu mah sudah pasti. Oh, udah biasa ya. Itu sudah Biasa pasti. ya. Kayak kalau gue nih ya, kalau gue tuh ngakalinnya gini, di saat-saat gue lagi sibuk banget gitu ya udah mau nggak mau gue relain tuh waktu gue nonton, waktu gue me time gitu, waktu gue ketemu teman-teman gue relain tuh. Tapi di saat gue lagi liburan, kerjaan nggak boleh ganggu gue. Jadi waktu gue liburan kayak biasa gue ambil 2-3 hari, gue liburan tuh full liburan 24 jam, itu gue bisa kayak ngebut drakor, terus kalau nggak ngebut maraton series atau apa kayak gitu, yang pokoknya me time, bener me time gitu. Jadi bener-bener nggak boleh diganggu kayak gitu. 2 Gitu sampai cara 3 kalian. hari dalam 1 minggu atau 1 bulan atau gimana? Kayaknya sejak COVID ini dalam 1 tahun, 2 atau 3 hari yang gue Benar. bisa kayak gitu. 1 Beneran. tahun. Iya, dalam 1 tahun kayaknya. Soalnya Lebih gila maksudnya dari gua kayak gitu. yang bener-bener bisa apa ya, yang bener-bener bisa me time ya. Kadang tuh ada waktunya, paling kayak misalnya nih, ini kan kayak tadi nih, kayak kita reschedule atau apa. Nah, di titik-titik itu tuh paling gue kayak ada selipan nih, ya paling 1 jam sampai setengah jam, ya udah ya 1 jam sampai setengah jam kayak gitu. Jadi paling kayak nonton YouTube kayak gitu doang sih. Jadi selingan gue tuh biasa YouTube doang yang kayak 15 menit, 30 menit udah kayak gitu. Jadi sisanya tuh emang kebanyakan kerja. TikTok gue bener-bener yang makan waktu tuh TikTok, sumpah. Oh my god. Kalau TikTok tuh ya, gue tuh kalau pas lagi, mohon maaf nih ya, kalau lagi di kamar mandi gitu ya, sambil nge-scroll. Kalau enggak, manfaatin waktu makan. Jadi sambil makan, sambil nge-scroll kayak gitu. Kalau enggak kan gue juga content creator kan di TikTok kan. Jadi kalau Oh iya? semisal, iya gitu. Gue Jadi nggak tahu, gue mau follow lu dong. boleh, ntar di-follow aja. Ntar kita fallback-kan ya. Nah, terus di gitu kayak, ya udah kalau misalnya di TikTok kayak gitu. Nah, kebetulan gue juga ada live stream di platform lain. Jadi kayak, ya kerjaan gue gitu, kalau sambil kayak live stream, itu biasa gue sambil meeting juga, meeting organisasi gitu kan. Terus nanti kalau misalnya Gitu udah, ya. iya, gitu. Terus kalau udah malam, biasanya meeting organisasi, kalau gue udah capek banget, penat banget, gue sambil nonton atau dengerin musik, kayak gitu. Jadi beneran gitu. Dan gue tuh sehari meeting bisa kayak 2 sampai 3 meeting gitu. Paling banyak tuh gue ada 6 meeting sehari. Itu paling banyak. Dan gue biasa kayak kalau udah meetingnya banyak banget nih ya, kayak 3 meeting di saat yang bersamaan, itu gue di triple device tuh. Device gue udah kayak 3 gitu. Kayak gitu emang. Buset. Jadi ya begitulah hari-harinya gue ya. Jadi kalau kalian berpikir ikut organisasi sambil kerja, sambil gue freelance juga kan. Jadi kayaknya hampir semua kerjaan gue kerjain deh. Jadi gue freelance juga, live stream juga, content creator juga, apapun lah yang bisa gue kerjain. Cuman ya gitu, jadinya waktu lu pasti habis banget gitu. Itu sih. Tapi Apa yang ya paling tadi? penting Tadi apa tadi? apa? Freelance. Lu freelance apa? Freelance. Gue freelance ngedit video. Jadi ada YouTuber yang minta gue ngedit video, nah biasa gue ngeditin tuh video buat mereka kayak gitu. Gitu Kalau sih. kalau live streaming, Kalau live streaming, kebetulan live streaming kan dulu gue sering di TikTok nih.
Terus udah Mm-mm. gitu, ada salah satu teman gue ngajakin, live streaming di sini dapet cuannya lebih bagus nih, katanya gitu. Jadi gue baru masuk nih di live streaming ini gitu, baru 10 hari, dan memang terbukti bagus ratingnya Apa gitu. live streamingnya? Gue juga mau. Gue lagi kerja aja, habis itu gue live streamingin orang gitu. Boleh, boleh. Mau Abis ini kita ngobrol ya. Off cam, off cam aja. Jangan di sini, jangan di sini. Gitu. Jadi emang apa ya, emang Aduh. bener-bener. Tapi emang beneran kayak gitu sih. Gila, kayak pejuang cuan tuh begitu. Parah, parah. Karena gini, karena gue apa ya, gue tuh kepingin S2 kan. Gara-gara Mm-mm. S1 kita nggak berasa kan. Lu berasa nggak sih kuliah kayak kuliah? Pas Enggak dong. kan? Iya kan? Tos dong, kayak beneran nggak berasa kuliah kan. Makanya gue tuh kayak pingin, udahlah gue pengen S2 gitu, biar gue berasa kuliah gitu. Makanya sekarang kayak lagi nyari duit supaya bisa kuliah gitu, kawan-kawan. Jadi ya gitu sih. Lucu, iya. Iya Bener-bener. kan? Lebih banyak Semangat. kerjanya. Pejuang Semangat, cuan. semangat. Pejuang cuan. Siap, siap. Ya udah nih, sebelum kita mengakhiri ngobrol-ngobrol kita hari ini, mungkin boleh nih dari Kak Karolin ada yang mau disampaikan kah? Ada pesan-pesan gitu buat teman-teman yang lagi merintis usahanya mungkin, atau teman-teman yang mau memulai usahanya gitu, atau yang lagi memulai, atau yang lagi menjalankan usahanya gitu. Saran dari aku itu sekolah online ini tuh bisa dibilang bagus, nggak bagus, tapi selalu diambil positifnya. Kalau misalnya nggak ada sekolah online ini, mungkin kita nggak bisa ya buka bisnis kayak gini. Nah, jadi menurut aku, saran aku, sebagai anak muda zaman sekarang, itu mesti banget fleksibel. Kalau misalnya emang ada opportunity, lakuin. Jangan malu buat kerjain apapun itu. Dan kalau bisa, coba semua selagi muda. Jadinya kalian udah tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian nggak suka, dan kalian udah tahu kira-kira visi misi kehidupan kalian di 5 tahun ke depan maunya gimana. I see, mantep banget. Thank you loh Kak Olin buat hari ini sharing-sharingnya bareng sama kita. Teman-teman juga jangan lupa ya buat follow Instagramnya PPIT Tianjin dan YouTube-nya Gravity, di-subscribe juga ya guys nih di bawah. Juga buat follow Instagramnya Kak Olin, ada di mana nih? Caroline_Patrick. Di follow ya, di sana Oke, banyak perkembangan dan cerita-cerita. mantap. Mungkin boleh diterain juga nih, all shop-nya ada di mana nih? Oh iya, Door Market di link aja di link bawah kali ya. Iya, boleh. Nanti kita taruh di description bawah ya, teman-teman ya. Oke, sip. Thank you teman-teman semuanya yang udah nonton. Bye-bye. Bye.